Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja. Sila keempat itu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu setelah didiskusikan pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Semula berbunyi dari Bung Karno sendiri adalah mufakat atau demokrasi, ya. Nah, sekarang yang hasil dari Piagam Jakarta yang saya katakan tadi itu adalah sepenuhnya dia ada di antara tim 9 jadi ketua Bung Karno, ada Bung Hatta di situ, ada Ki Bagus, ada banyak yang lain, ya. Nah, coba kita lihat sekarang. Dalam Islam itu kan ada istilah, ada nama permusyawaratannya, syura, asyura. Bahkan itu ada sebuah ayat dalam ada sebuah surah Al-Quran nama Asyura. Itu yang kalau surat Syura itu adalah surat Makiyah, ya. Aslinya berbunyi wallazina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini surat Makiyah. Ini surat Makiyah ini. Itu belum ada perintah. Kemudian ada surat Madaniyah dalam surat Ali Imran 159 yang bunyinya fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta fazzan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فَإِذَا أَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Nah, jadi begini. Syura ini sebenarnya adalah suatu sistem dalam permusyawaratan baik pada tingkat kecil sampai tingkat negara sebenarnya. Nah, tapi ini tidak pernah berkembang, ya. Tidak berkembang dalam sejarah Islam. Pernah sebentar yang terjadi di Saqifah Bani Sa'idah, waktu Abu Bakar ditarik oleh Umar itu untuk membicarakan tentang siapa yang akan memimpin umat setelah wafat Nabi ketika itu, tetapi permusyawaratannya tidak dihadiri oleh Ali bin Abi Thalib bin Aisyah, karena Ali dan Aisyah itu sedang menunggu jenazah Nabi, ya, waktu itu. Dengan demikian ada permusyawaratan tapi terbatas, ya, sangat terbatas. Ada Ansar. Mula-mula yang mengadakan pertemuan di Sa'idah itu adalah kelompok Ansar yang dipimpin oleh Sa'd bin Ubadah itu. Tapi akhirnya terjadilah Umar mengadakan baiat kepada Abu Bakar, maka Abu Bakar diangkat menjadi khalifah yang pertama. Tapi sungguhnya umat Islam itu sudah tidak kompak lagi sebenarnya. Dan kemudian syura ini yang sebenarnya itu sangat penting, ya. Ya, bisa dijadikan sistem politik, sistem kenegaraan, sistem sosial. Apa intinya? Syura itu artinya menganggap orang, sistem syura itu menempatkan orang sejajar di depan Tuhan, sejajar di depan sejarah, dan sejajar di depan apapun sungguhnya. Tapi kan ini kan tidak berjalan. Apalagi kemudian pada di zaman permulaan Umayyah, ya, dengan khalifahnya si Muawiyah itu sudah diterpedo sama sekali sampai hari ini. Padahal sungguhnya kalau sistem syura itu berjalan, saya rasa umat Islam tidak akan seperti sekarang ini. Jadi kita telah melanggar wahyu sebenarnya selama berabad-abad. Itu yang saya perhatikan itu. Dan sungguhnya kalau kita baca, ya, dalam tafsir-tafsir yang dikalangi orang Arab, sesungguhnya syura itu masih terus dibicarakan dengan baik sungguhnya. Pokoknya dalam tafsir, ya, ditulis oleh Muhammad Ali As-Sabuni dalam Safatul Tafasir, itu dia mengatakan bahwa bermusyawarah dalam mereka itu bermusyawarah dalam urusan-urusan penting
dan mereka tidak boleh tergesa-gesa, dan kemudian juga mereka tidak boleh memutuskan suatu perkara yang penting-penting, baik masalah ke dunia dan agama, illa ba'da masyawarah, ya. Itu. Jadi sebenarnya ada, tapi tidak jalan dalam politik, tidak jalan dalam sistem politik umat Islam itu. Ini kalau ini tidak dihidupkan kembali, menurut saya khawatir, ya, umat Islam tetap akan terkapar di kaki peradaban, ya. Apalagi agama kita sangat jelas dalam soal ini, dan sesungguhnya Indonesia termasuk yang beruntung, ya. Dua kekuatan besar di sini adalah Muhammadiyah dan NU, itu telah memakai syura ini, bahkan tidak keberatan demokrasi. Kita lihat dalam anggaran dasar Muhammadiyah tahun 1912, itu kan ada kalimat dalam pasal 6 kalau tidak salah saya, bahwa kepemimpinan itu sungguh dipilih dengan suara terbanyak. Itu keindahan itu luar biasa itu menurut saya. Walaupun tidak menyebut demokrasi, tidak menyebut dua, tapi kan sangat jelas itu bahwa ada perundingan, ada pemilihan. Jadi kemudian ada ayat yang mengatakan Atiullah wa atir Rasul wa ulil amri minkum, taatlah kepada Allah dan kepada Rasul dan kepada pemimpin yang engkau pilih, yang dari kalangan kamu, yang berkuasa di atas kamu. Wa ulil amri minkum. Itu kan semua sangat jelas. Tapi inilah saudara, ya, yang saya khawatir itu, kalau ini begini terus, ini dunia Islam tidak akan pernah bangkit. Memang, ya, dulu itu di zaman yang kita sebut dengan zaman keemasan Islam itu, yang terjadi setelah ada interaksi dengan kebudayaan Yunani, dengan Helenisme, dengan Persia, dengan Romawi, sehingga berkembanglah ilmu pengetahuan, filsafat, sufi, kesusastraan, arsitektur dan segala macam. Iya, tapi ini tanpa wahyu kan bisa lakukan. Kitanya mau ya wahyu. Jadi peradaban berkembang, tetapi juga persaudaraan juga bagus. Ini persaudaraan tidak ada sama sekali. Perang terus-menerus terjadi di Asia Barat, terjadi di Spanyol, dan lalu apa yang dibangun, yang telah diajarkan oleh Nabi, bahwa persaudaraan berdasarkan iman, itu kembali lagi kepada tribalisme, kepada kesukuan, kepada golongan, kepada rasialisme dan semacam. Ini yang terjadi dalam sejarah Islam. Dan ini kita tidak pernah secara serius mengeritik ini, membicarakan ini, mempertanyakan ini. Ini yang terjadi. Jadi inilah saudara, ya. Dan kalau kita lihat, ya, umumnya tafsir baik yang di Indonesia yang pun Arab, saya lihat tetap dibicarakan soal musyawarah ini. Hanya ditaba-tabai, yang tafsir Mizan itu memang karena dia punya faham sendiri, ya, bahwa yang berhak itu adalah keturunan Ahlul Bait. Itu memang surah ini tidak kurang diperhatikan dan dianggap itu bukan sesuatu yang sangat-sangat mustahak, ya, sesuatu yang penting. Jadi kalau Sunni, kalau saya boleh memakai itu tetap dibicarakan, tapi tidak jalan. Dalam tafsir semua dibicarakan, dianggap itu penting. Bahkan ayat mengatakan walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu luar biasa itu makiyah itu surah, ya. Makiyah. Di Makiyah pada waktu itu kan umat Islam masih sangat sedikit, kekuatan belum ada, tapi konsep ini sudah dibicarakan walaupun belum perintah baru nanti waktu terjadi waktu kekalahan di perang Uhud, ya. Kemudian banyak sahabat Nabi, para prajurit yang tidak ikut perintah Nabi lalu kalah, itu, ya. Tapi Nabi disuruh wasyawirun fil amr. Jadi mintalah pendapat mereka, dan engkau tidak boleh bersikap kasar, ya, tapi tetap fabima rahmatin minallahi lintalahum, tetap berlemah lembut. Dan kalau memang ada para sahabat atau para tentara itu yang salah, minta fa'fu anhum. Jadi mintakan maaf mereka dan minta ampun mereka,
kemudian wasyawir fil amr, dan bermusyawarah engkau dengan mereka, kan bagus sekali. Jadi ayat-ayat agama ini sungguh sudah lama tidak berjalan ya, yang menyangkut persoalan kemasyarakatan, kenegaraan, sosial. Nah, kalau soal pribadi, soal dalam batin yang terbatas, oke. Nah, sekarang untuk Indonesia ini Muhammadiyah NU ini sungguh sudah bagus ya, sudah tidak ada masalah lagi. Tapi menurut saya kualitasnya itu yang masih kurang. Politisi kita juga tetap berpecah sama mereka, masing-masing golongan, masing mazhab dan sebagainya. Kalau menurut saya, saudara, ya, munculnya gerakan yang namakan itu Sunni, itu Syiah, itu Khawarij, itu semua tidak ada kaitan dengan Al-Quran, tidak ada kaitan dengan kenabian. Itu muncul pasca kenabian, walaupun kemudian dicari-cari dalilnya. Jadi kalau tidak ada pembongkaran ini, saya khawatir ya, saya cemas umat Islam ini memang akan menjadi umat yang terlantar. Ada kemajuan-kemajuan tapi jauhlah daripada yang diharapkannya. Kita tidak akan menjadi lagi umat syuhada ala nas, tidak akan pernah lagi menjadi umatan wasatan ya. Apalagi khaira ummah ya, itu tidak akan terjadi lagi karena kita tidak setia kepada ajaran ini. Nah, itu aja dulu. Mungkin ada pertanyaan? Ya, terima kasih.